Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan logaritma. Nah, kalau kita mau mengingat sedikit tentang persamaan logaritma, kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini. 2 log X sama dengan 2 log 3. Berapakah nilai X? Pasti 3 kan? Karena di sini basisnya sudah sama. Berarti kita tinggal menyamakan numerusnya saja. Lalu kalau misalnya 2 log X lebih besar dari 2 log 3, apakah pasti X lebih besar dari 3? Nah, kalau persamaan, jawabannya iya. Tapi kalau pertidaksamaan, agak sedikit berbeda, sama seperti pertidaksamaan eksponen, kita butuh yang namanya grafik. Nah, dari video tentang fungsi dan grafik fungsi logaritma, kita sudah menggambar dua buah grafik, yaitu 2 log X dan setengah log X. Kalau masih bingung, sekarang silakan dibuka catatannya tentang grafik fungsi logaritma. Oke, kalau catatannya sudah ketemu, sudah dibuka, jadi kan ini yang warnanya oranye terang, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2 log X. Nah, kalau yang warnanya agak coklat ini, itu grafik dari setengah log X. Nah, sekarang kita mau lihat. Tadi kita mau lihat nih, apakah 2 log X, kalau 2 log X lebih besar dari 2 log 3, maka X lebih besar dari 3. Nah, kita lihat di grafik tadi. Oke, kita catat dulu. Tadi itu kita punya 2 log X lebih besar dari 2 log 3. 3 di mana? 2 log 3 berarti X-nya itu 3. Oke, di sini 3 berarti kira-kira di sini itu 2 log 3. Katanya 2 log X itu lebih besar dari 2 log 3. Berarti di sini kan 2 log 3 nih letaknya. Berarti 2 log X itu ada di atas sini. Iya kan? Karena dia lebih besar. 2 log X ini lebih besar dari 2 log 3. Sedangkan 2 log X ini adalah nilai dari Y. Oke? Y itu yang besar berada di atas. Yang lebih kecil berada di bawah. Berarti 2 log X ini akan berada di atas 2 log 3. Ya misalnya saja di sini. Berarti kalau kita tarik ke grafik, oke, bentar, kurang rapi. Ini kalau kita tarik ke grafik, kira-kira di sini. Oke, kira-kira di sini. Nah, berarti ini kan 3-nya di sini nih. Berarti kira-kira di sini X-nya. Ini kan 2 log 3 nih. Berarti di sini kan 2 log X. Oke, paham ya kenapa 2 log X letaknya di sini? Karena dari pernyataan awal kita. Pernyataan awal kita adalah 2 log X lebih besar dari 2 log 3, oke? Nah, kita lihat lagi di sini. Ternyata benar, X itu lebih besar dari 3. Ingat, ini sumbu X. Yang berada di kanan lebih besar dari yang berada di sebelah kiri. Lihat nih, 4, 5, 6 semuanya kan lebih besar dari 3. Jadi yang X ini lebih besar dari 3. Oke, sampai sini benar. Sampai sini benar, kalau 2 log X lebih besar dari 2 log 3, maka X lebih besar dari 3. Kita simpan dulu sampai sini. Nah, untuk ketentuan dari pertidaksamaan logaritma itu sendiri, A log X, kalau A log X lebih besar dari A log, ulang. Gini ya, kalau A log P lebih besar dari A log Q, maka P akan lebih besar dari Q. Nah,
Tadi ini kan terbukti nih, ini kan terbukti sudah nih, tadi dari grafik kita, ini kan terbukti ya. Dari grafik kita ini terbukti. Lihat apa ciri-cirinya? Basisnya 2. 2 itu artinya apa? 2 itu artinya, ini kan basis nih. Nih, di basis nih. Nah, artinya adalah kalau alog P lebih besar dari alog Q, maka P akan lebih besar dari Q juga. Dengan catatan A-nya itu lebih besar dari 1. 2 kan lebih besar dari 1. Oke? Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita mau lihat kalau A-nya ini kurang dari 1. Basisnya kurang dari 1. Gimana contoh basis yang kurang dari 1? Nah, ini contoh basis yang kurang dari 1. Setengah. Oke, sekarang kita lihat grafik yang kecoklat-coklatan ini. Kita ambil contoh begini. Kita buat di sini saja. Contohnya misal setengah log X lebih besar dari setengah log 2. Oke, setengah log X lebih besar dari setengah log 2. Sekarang 2 posisinya ada di sini kan. Nah, dua posisinya di sini, berarti dengan grafik setengah log 2 itu Y-nya ini berarti kan, berarti kira-kira di sini. Berarti ini nih, kira-kira di sini, setengah log 2-nya. Sekarang katanya setengah log X lebih besar dari setengah log 2. Ingat lagi, setengah log X ini adalah nilai dari Y. Oke, berarti nilainya di sini. Nah, setengah log X ini lebih besar dari setengah log 2. Kan setengah log 2 di sini nilainya. Di sini nih ya. Ini, oke. Nah, dan dia lebih besar. Setengah log X ini lebih besar dari ini. Berarti ada di atasnya. Karena sumbu Y yang ada di atas itu lebih besar. Berarti kira-kira sekitaran posisi setengah log X itu di sini. Kalau kita tarik ke grafik, ya kira-kira di sini ya. Oh, berarti di sini posisi X-nya. Di mana posisi X? Posisi X-nya berada di sebelah kiri 2. Ini kan 2 nih. Ini X. X-nya berada di sebelah kiri 2. Yang artinya X itu kurang dari 2. Loh, terbalik. Iya, karena aturannya memang seperti itu. Karena yang kedua, itu kalau A log P lebih besar dari A log Q dengan A-nya itu terletak di antara 0 sampai 1, maka P kurang dari Q. Oke, lihat nih, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat sini nih. Setengah log X lebih besar dari setengah log 2. Berarti setengah log X ada di atas setengah log 2. Ternyata sumbu X-nya itu X berada di kirinya 2. Berarti X itu lebih kecil dari 2. Oke? Jadi gampangnya kita lihat dulu basisnya. Kalau nanti ketemu pertidaksamaan logaritma, lihat dulu basisnya. Perhatikan dulu basisnya. Kalau nanti basisnya lebih dari 1, maka pakai yang seperti ini. Kalau basisnya nanti terletak di antara 0 sampai 1, maka pakai yang ini. Kalau kurang dari 1, oh nggak bisa. Basis nggak boleh kurang dari 1 ya. Basis nggak boleh negatif. Oke? Nah, sekarang apakah hanya berlaku untuk tanda-tanda ini saja? Enggak. Oke, ini kan kalau A log P lebih besar dari A log Q, maka
dengan A-nya atau basis yang lebih dari 1, maka P lebih besar dari Q. Begitu juga kalau A log P kurang dari A log Q, maka P kurang dari Q. Dengan catatan basisnya tadi lebih dari 1 ya. Kalau dia kurang dari sama dengan, ya tinggal ikut kurang dari sama dengan. Kalau misalnya lebih dari sama dengan, ya tinggal ikut. Oke? Yang ini juga sama. Kalau ini kan A log P lebih besar dari A log Q. Untuk A-nya atau basisnya itu terletak di antara 0 sampai 1, maka ditukar, dibalik tandanya. Kalau dia lebih dari, jadi kurang dari. Kalau dia lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Kalau dia kurang dari, jadi lebih dari. Kalau dari kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan. Oke? Ingat itu. Jadi perhatikan yang namanya basis, apakah dia lebih dari 1 atau terletak di antara 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1 tandanya tetap. Kalau terletak di antara 0 sampai 1 tandanya balik. Oke?